Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar ada orang berkata begini, oh, dia menjadi Kristen karena ikut suaminya, karena suaminya Kristen. Oh, dia menjadi Kristen karena ikut istrinya, karena istrinya Kristen. Atau, ya, mereka orang Kristen karena mereka lahir dari keluarga Kristen. Ada lagu juga yang mengungkapkan bahwa mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak undur, ku tak undur. No turning back, no turning back. Sebuah kisah nyata dari satu keluarga di sebuah desa atau di India yang terjadi sekitar tahun 1800-an, di mana ada satu keluarga yang percaya Yesus dan diancam oleh kepala suku dan masyarakat di suku itu untuk mereka boleh meninggalkan iman mereka, tapi mereka tetap bertahan sampai mereka semua dibunuh. 2 anak dan suami istri dibunuh, tetapi mereka tetap berpegang teguh percaya kepada Kristus. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan mereka begitu setia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin sebagian besar, karena saya banyak tanya juga kepada jemaat-jemaat di mana saya melayani, banyak yang mengatakan bahwa ya, kami percaya Kristus itu keputusan kami, itu pilihan kami. Tapi malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita? Mengapa kita sampai bisa percaya? Padahal Thomas, salah seorang murid Tuhan Yesus, gak percaya loh. Sampai dia melihat tusukan, luka di lambung dan di tangan Tuhan Yesus, baru dia bisa percaya. Nah, bagaimana kita bisa percaya? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita boleh merenungkan satu pengajaran yang mungkin yang sangat mendasar, dan saya ingin supaya ini menjadi hal yang sangat penting buat kita memahami apa yang menyebabkan kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kita nggak pernah ketemu Tuhan Yesus lahir 2000-an tahun yang lalu, dan kita lahir di abad saat ini. Bagaimana kita bisa percaya? Tapi realitasnya umat Kristen itu umat yang terbanyak di dunia, miliaran, mungkin sekitar 3 miliaran mungkin percaya. Percaya di zaman ini. Yang masih hidup di zaman ini berarti orang-orang percaya di zaman ini. Nah, bagaimana kita bisa percaya? Dan tentu saja apa yang disampaikan firman Tuhan dalam Alkitab itulah kebenarannya. Jadi mari kita boleh menyimak apa yang firman Tuhan katakan dalam Alkitab, supaya kita menyadari bahwa mengapa kita bisa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Saya akan mengawalinya dengan membaca dari Injil Matius, ya. Matius mencatat satu kisah di mana Matius dengan murid-murid yang lain bersama-sama dengan Tuhan Yesus di wilayah Filipi, Kaisarea, dan Tuhan Yesus bertanya kepada mereka. Kita bisa baca itu di dalam Matius 16, ya. Saya ingin mulai dari ayat yang ke-13 sampai 17 saja. Demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu murid-murid berkata, ada yang berkata bahwa kau Yohanes Pembaptis. Dan mereka percaya bahwa Yesus adalah mungkin mereka masih percaya ada roh, ya, roh Yohanes Pembaptis di dalam diri Tuhan Yesus. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid. Lalu kata Yesus kepada mereka, apa katamu? Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Lalu Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kalau sampai di sini kita mungkin melihat bahwa wah, Petrus punya keyakinan yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi apa yang dijawab Tuhan Yesus di ayat yang ke-17? Nah, ini yang harus kita pahami. Tuhan Yesus sampaikan kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus,
Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Perhatikan. Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada Simon Petrus bahwa Simon, kau bisa mengaku aku sebagai Tuhan bukan karena kemampuan intelektualmu, bukan karena kemampuan alat analitikalmu, karena kau mungkin belajar banyak lalu kau bisa mengaku bahwa itu Tuhan. Tidak. Tetapi Bapa di surga yang menyatakan. Nah, ayat ini relevan dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Oleh hikmat Tuhan, oleh pengilhaman dari Tuhan, Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus dan juga kepada kita. Demikian. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jelas, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus katakan bahwa bukan manusia mengatakan itu, Petrus, tetapi Bapa di sorga. Lalu Rasul Paulus menegaskan apa yang disampaikan Tuhan kepada murid-murid dan secara khusus kepada jemaat di Korintus dan juga kepada kita. Bahwa orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau orang itu dijamah oleh Roh Kudus. Jadi sekalipun kita menginjil orang begitu lama menjelaskan tentang Yesus, tapi kalau orang itu belum dijamah oleh Roh Kudus, dia tidak mungkin akan bisa percaya. Ya kan, kita tahu Thomas sendiri juga bersama-sama dengan Yesus masih bisa tidak percaya. Jadi orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan karena Roh Kudus menjamah dia. Itu cara Tuhan memilih kita. Ya. Jadi kita bisa percaya, Bapak Ibu bisa percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu karena ada Roh Kudus yang menjamah kita. Mungkin kita berpikir, oh saya menjadi Kristen karena suami saya. Suami hanya cara Tuhan untuk memperkenalkan Yesus kepada kita. Atau istri, atau mungkin orang tua. Tetapi sesungguhnya kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu karena ada pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Sebab itu, kita jangan suka berdebat dengan orang yang belum percaya. Mereka, bayangin aja ada orang yang suka mengeluarkan kata-kata yang kotor tentang Yesus. Ya sudah. Ya dia belum dijamah oleh Roh Kudus. Kita berdebat dengan orang-orang seperti itu percuma. Tugas kita memberitakan kabar baik kepada mereka. Ya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Sang Pencipta yang mewujudkan diri menjadi manusia dengan menjamah kandungan dari Bunda Maria, perawan Maria, dan melahirkan. Itu cara Tuhan menjadi manusia. Karena dia ingin Tuhan mau lahir dalam proses seperti manusia. Walaupun prosesnya tidak dengan hubungan manusia, laki-laki dengan perempuan, tetapi dengan Roh Allah sendiri. Nah, itu cara Tuhan. Tapi kehadiran Tuhan Yesus, Tuhan Sang Pencipta menjadi manusia, itu untuk semua orang. Dan kita tahu bagaimana karya Tuhan Yesus. Yang mati di kayu salib, menanggung hukuman dosa kita, membebaskan kita dari hukuman dosa, membebaskan kita dari kutuk, membebaskan kita dari cengkeraman iblis, dan memindahkan kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu karya Tuhan untuk semua orang. Kita beritakan aja. Tapi orang bisa mendapatkan pencerahan untuk mengerti kebenaran ini kalau dia dijamah oleh Roh Kudus. Nah, sebab itu di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, Tuhan Yesus berkata begini kepada murid-murid. Ya. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, kata Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, menjadi Kristen itu Tuhan yang cari kita. Tuhan yang pilih kita. Bapak Ibu Saudara, orang kalau misalnya, saya ambil contoh begini. Kalau kita memilih sesuatu karena pertimbangan kita, satu ketika kita mungkin bisa berpindah karena itu kan pilihan kita. Tapi kalau Tuhan yang pilih, itu pasti tidak salah. Kalau kita yang pilih kan bisa salah kan? Kita bisa berpikir, oh ini benar, ini salah. Tapi kalau Tuhan yang pilih tidak mungkin salah.
Jadi malam hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara bahwa menjadi Kristen itu bukan karena kemauan kita, bukan karena kemampuan kita, mungkin karena kita sudah belajar teologi, belajar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, lalu kita boleh percaya. Karl Marx, seorang ateis, dia katam baca Alkitab, tapi nggak percaya. Dia tetap nggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Kalau orang tidak dijamah oleh Roh Kudus, tidak mungkin bisa percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Bahwa menjadi Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu kasih karunia Tuhan. Jadi kalau saya ambil satu contoh begini. Kalau Tuhan yang memilih kita, Tuhan pasti akan menyertai dan melindungi kita. Contoh kalau misalnya kita mungkin masih kecil, lihat anak kecil kalau dia berjalan dengan ayahnya misalnya. Kalau ayahnya tidak pegang dia, dan dia yang pegang ayah, sangat mungkin dia akan terlepas apalagi dia masih kecil. Tapi kalau ayahnya yang pegang dia, makanya kalau kita jalan dengan anak kita yang masih kecil, kan kita yang pegang. Ya kan? Kita yang pegang dia, bukan dia yang pegang kita. Kalau kita lepas dia pegang, satu saat dia bisa lepas karena kan tangannya nggak kuat. Tapi kalau kita yang pegang dia akan terus kita pegang kemana-mana. Nah, kalau Tuhan yang pilih kita, Tuhan akan terus memegang. Sebab itu di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 berkata apa? Jangan takut. Ya, ayat yang sangat terkenal. Saya sering bacakan ini. Nih, Tuhan katakan begini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kisah keluarga yang di sebuah suku di India itu. Jadi waktu dia diadili, satu keluarga diadili oleh kepala suku dan orang-orang di suku itu bilang, kalau kamu tidak menyangkal Yesus sebagai Tuhan, kami akan bunuh anakmu. Dan benar, 2 anaknya dibunuh. Lalu kasih kesempatan lagi, kalau kamu tetap tidak mau menyangkal Yesus sebagai Tuhan, kami akan membunuh istrimu. Dan benar, istrinya juga dibunuh. Sekarang kesempatan terakhir buat kamu. Tinggal ayah, tinggal suami. Kalau kamu tidak menyangkal Yesus, kami akan bunuh. Dia bilang apa? Dunia di belakang, salib di depan. Ya kan? The word behind me, cross before me. Dia tetap percaya dan akhirnya juga dia dibunuh. Dan ungkapan itu Bapak Ibu Saudara tahu, satu keluarga di suku itu dibunuh. Tapi satu desa itu, termasuk kepala suku dan orang desa itu juga akhirnya suku itu bertobat dan percaya Yesus sebagai Tuhan. Terkadang penderitaan-penderitaan yang kita alami karena iman kepada Kristus itu tidak akan sia-sia. Kalau kita baca kisah di mana Stefanus juga setelah memberitakan kabar baik, dia dirajam sampai mati. Tapi Tuhan izinkan dia mati di kaki Saulus. Dan dia tidak mengeluh, dia berdoa, ya Bapa, jangan ampuni dosa mereka, jangan tangguhkan dosa itu kepada mereka. Dan perkataan terakhir itu yang membuat dia, sebelum dia meninggal, itu didengar oleh Saulus. Dan akhirnya Saulus menjadi bertobat. Kita tahu dari Saulus dia bertobat dan miliaran orang di dunia menjadi percaya. Sebab itu apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Jadi percaya kepada Kristus itu karunia dari Tuhan. Bukan maunya kita. Tuhan yang pilih untuk kita bisa percaya. Ya, lalu dikatakan juga bahwa melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau orang yang sungguh-sungguh menyadari bahwa kita itu dipilih oleh Tuhan, dia tidak akan mudah.
Tapi kalau orang merasa bahwa, saya menjadi Kristen karena ikut suami saya, ya mohon maaf nih, mohon maaf. Suatu saat kalau suaminya meninggal dan dia menikah lagi dengan orang yang tidak seiman dengan dia, sangat mungkin dia pindah karena dia merasa bahwa dia memilih menjadi Kristen karena ikut suami. Demikian juga sebaliknya. Tapi hari ini kita mau belajar. Menjadi Kristen yang sesungguhnya itu bukan maunya kita. Itu dipilih Tuhan. Bersyukur ya. Bersyukur untuk suami yang memperkenalkan Yesus untuk kita. Ya, mungkin kita bisa kecewa dengan perilaku suami kita yang ya mungkin melalui beliau kita menjadi Kristen, tetapi perilaku hidupnya mungkin tidak memuliakan Tuhan, tetap setia. Ya. Karena bukan karena suami ibu menjadi Kristen, karena Tuhan yang memilih. Demikian juga karena suami kau mungkin menjadi Kristen karena mengikut istrimu. Tapi mungkin istrimu mengecewakanmu, jangan kecewa. Istri hanya jalan yang untuk Tuhan memperkenalkan kepada kita. Tetapi Tuhan yang memilih kita. Mungkin kita lahir dari keluarga Kristen, jadi kita Kristen tidak. Tuhan izinkan kita ada di keluarga Kristen, di mana papa mama kita boleh memperkenalkan Yesus sejak kecil. Tapi sesungguhnya kita dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Tuhan memilih kita. Tuhan menjamah kita dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita mengerti. Supaya kita mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Sang Pencipta yang rela mewujudkan diri menjadi manusia. Mati menanggung dosa kita. Hanya orang yang dijamah oleh Roh Kudus yang bisa mengerti ini. Makanya saya lihat orang suka berdebat soal Allah Tritunggal. Nggak perlu. Saya punya video, kalau saudara bisa buka YouTube, ada video saya tentang bagaimana saya menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Ya, nggak perlu berdebat. Karena orang bisa menerima Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ada Roh Kudus dan Allah Bapa di sorga. Itu karena Roh Kudus yang memberikan kita pencerahan. Dan saudara, orang yang tidak menerima Roh Kudus akan bilang, loh Allah kok beranak. Nah sudah, jangan ikut berdebat, percuma. Kita bersyukur, kita jelaskan. Kita jelaskan bahwa Tuhan rela jadi manusia. Secara manusia sulit untuk kita bisa memahami ini. Sebab itu kita bersyukur bahwa Tuhan mengkaruniakan Roh Kudus buat kita. Sehingga kita mendapatkan pencerahan untuk mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi kalau kita ditanya, bagaimana kita menjadi Kristen? Jawabannya adalah karena Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Tuhan memilih kita. Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi kita, dan Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk percaya. Jadi kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan karena Tuhan memilih kita dengan Roh Kudusnya. Berpeganglah, ingat Yesaya 41 ayat 40. Kalau Tuhan yang memilih, Tuhan juga berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Bahkan Tuhan berjanji menopang kita, memegang kita dengan tangan kanan untuk menuntun kita melewati setiap tantangan. Kalau keluarga, sebuah suku di India itu bisa bertahan menghadapi tantangan pergumulan yang berat, ya, jangan khawatir. Mungkin suami mengecewakan kita, teman-teman mengecewakan kita. Kita punya Tuhan yang tetap memegang kita dengan tangannya yang kuat. Ingat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13 kan? Segala perkara, saya ulangi lagi, segala perkara, segala masalah, segala pergumulan apapun pasti dapat kita tanggung bersama Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada menyertai, menuntun, dan selalu memegang kita dengan tangan kanan. Kita tidak akan pernah dibiarkan jatuh tergeletak. Sekalipun kita jatuh, Tuhan akan tetap menopang kita. Percayalah. Jangan pernah menyerah dengan pergumulan seberat apapun. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia Immanuel. Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Jangan pernah meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Karena di luar Kristus,
kita tidak pernah menemukan jalan yang benar dan pasti ke surga. Saya tantang saudara. Saudara boleh silakan pergi cari ke agama manapun. Tidak ada jaminan keselamatan. Tapi kita tidak boleh menghakimi agama lain. Tetapi saya mau katakan sesuai firman Tuhan dalam Alkitab, setiap orang yang berpegang percaya pada Kristus, biarkan Tuhan terus memegang tangan kita, memimpin dan menuntun kita sampai akhir hidup kita. Dan kita boleh berkumpul dengan Tuhan Yesus di surga. Selamat hari Minggu, selamat menikmati hari-hari bersama Tuhan, karena Tuhan berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan memberkati kita semua. Amin.